Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Rada Srindu dan teman saya Dwita Mardianti, saya Umi Fadla, Saya Ammar Sari, saya Kristi Lorencia, saya Niharis Fani. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina SPG MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi, yang dimana biaya produksi itu dapat kita artikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh seorang produsen untuk mendapatkan faktor produksi atau input, di mana akan menghasilkan satu barang yang akan diinginkan. Adapun biaya produksi yang dipergunakan oleh produsen dalam memperoleh faktor produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit atau input cost. Biaya eksplisit adalah sejumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengusaha baik berupa pembayaran berupa uang untuk memperoleh faktor produksi dan juga bahan mentah yang diperlukan dalam aktivitas produksi. Yang selanjutnya adalah biaya implisit. Biaya implisit atau input cost adalah sejumlah pengeluaran atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pengeluaran yang dimaksud meliputi pembiayaan skill keusahaan pengusaha tersebut. Lalu ada modal yang dipergunakan oleh perusahaan itu sendiri, dan juga ada biaya bangunan perusahaan yang dimiliki sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya produksi. Analisis biaya produksi ini dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi dua macam dalam jangka waktu. Yang pertama itu biaya produksi jangka pendek, dan yang kedua itu biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek merupakan periode waktu di mana produsen dapat menambah faktor produksi atau inputnya yang digunakan dalam proses produksi. Biaya ini memiliki biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sendiri itu berhubungan dengan input yang sifatnya tetap seperti biaya sewa gedung, sedangkan biaya variabel ini berhubungan dengan input yang sifatnya berubah seperti gaji karyawan dan biaya bahan baku mentah. macam-macam biaya yang terdapat dalam biaya jangka pendek yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya tetap total, biaya variabel total, biaya rata-rata, biaya total, biaya rata-rata variabel, biaya rata-rata tetap, dan biaya marginal. Biaya produksi jangka panjang adalah periode waktu di mana perusahaan atau produsen dapat menambah semua faktor produksi yang akan digunakan dalam proses produksi. Adapun biaya produksi jangka panjang, yang pertama biaya total jangka panjang, yang kedua kurva biaya total jangka panjang, yang ketiga kurva expansion path, yang keempat biaya rata-rata jangka panjang, yang kelima biaya marginal jangka panjang. Selanjutnya kita akan mewawancarai penjual ST mengenai permasalahan fluktuasi bahan baku terhadap biaya produksi yang akan dikeluarkan. Berapa kali ya? Berapa ya? Ini antara mau yang punya lama. Mungkin 600 atau 600 itu sebulan. Kalau untuk gajinya berapa ya? Itu per hari atau per minggu atau per bulan? Tergantung kalau mau ngambil berani sama bos, per bulan gitu. Kalau per bulan berapa? 1,5 kalau yang orang potong hari itu 4. Jadi uangnya per bulan. Itu berapa? Per bulan cuma pokok. Udah hitung kapan? Pokoknya per bulan. Jadi kalau ada yang beli kan dikatakan satu ada yang beli dikatakan juga. Per bulan soalnya. Per bulan itu berapa kira-kira? Nggak tahu sih. Kadang ambil sehari yang 100 atau 200 kan ambil 200. Jadi setelah kami mewawancarai pedagang ST dan juga pedagang sayur di sekitar Universitas Sriwijaya, didapatkan bahwa harga gula mengalami kenaikan yang awalnya itu per kilonya seharga 17.500 naik menjadi Rp20.000 per kilonya. Didapatkan juga jumlah ST yang dapat dijual per hari itu sekitar 100 sampai 200 cup. Jika dikaitkan dengan data yang kita dapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai ST tadi, kita dapat mengaitkannya dengan perhitungan biaya total, di mana rumus biaya total tersebut yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. TFC ini adalah biaya sewa ditambah dengan biaya gaji tadi, kemudian TFC atau biaya berubahnya yaitu biaya per unitnya dikali dengan jumlah unit yang akan dihasilkan. Maka
dari hasil tersebut dapat kita hitung total cost-nya, di mana TFC yaitu sebesar 600 ditambah 1.300 yaitu 1.900 ditambah dengan 2.000 dikali 6.000 yaitu sebesar 12 juta. Maka hasil dari keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan oleh penjual ST tadi selama per bulannya yaitu sebesar 13.900.000. 13.900.000 ini merupakan biaya yang dikeluarkan di mana sebelum terjadinya fluktuasi dari harga gula pasir, dikarenakan di sini harganya masih 2.000, sedangkan dari data yang kita dapatkan tadi setelah terjadinya fluktuasi maka harga per unitnya yaitu 2.500. Kemudian setelah terjadinya fluktuasi bahan baku dari gula pasir tadi, kita dapat menemukan perbedaan di mana total cost yang sebelum terjadinya fluktuasi tadi sebesar 13.900.000, maka total cost atau biaya seluruh yang akan dikeluarkan penjual ST tadi setelah fluktuasi dari harga gula pasir tadi itu sebesar 16.900.000, di mana ada perbedaan sebesar 3 juta. Perbedaan jumlah yang dikeluarkan dari sebelum fluktuasi dan sesudah fluktuasi tadi dapat dilihat dari besarnya harga yang dikeluarkan untuk per unitnya. Jika tadi sebelum fluktuasi harga per unitnya yaitu 2.000, maka setelah terjadinya fluktuasi harga yang dikeluarkan per unitnya yaitu sebesar 2.500, sehingga TFC-nya berubah menjadi 15 juta, sehingga total cost ataupun biaya keseluruhannya yaitu sebesar 16.900.000, di mana terdapat selisih 3 juta sebelum adanya fluktuasi dari harga gula pasir tersebut dan setelah adanya fluktuasi. Jadi, solusi dari permasalahan fluktuasi bahan baku terhadap biaya produksi pedagang ST tersebut yaitu yang pertama, solusinya bisa pedagang dapat menaikkan harga jual ST per cupnya. Kemudian yang kedua, bisa juga mengurangi volume ST-nya. Kemudian bisa juga pedagang ST dapat menggunakan alternatif gula seperti gula merah, aren, atau pemanis alami lainnya. Dan selanjutnya, pedagang juga bisa mengganti ke bahan baku barang yang lebih murah. Terus, pedagang ST dapat membangun kerjasama dengan pemasok gula untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan stabil. Terakhir, mempromosikan produk di berbagai media sosial dan mengkreasikan produk sekreatif mungkin. Jadi kesimpulannya bahwa perubahan harga bahan baku sangat berpengaruh terhadap biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk memperoleh sebuah barang yang akan dihasilkan. Jika harga barang baku meningkat, maka biaya produksi itu juga akan meningkat, yang dapat menyebabkan penurunan keuntungan atau peningkatan harga jual produk. Sebaliknya, jika harga bahan baku itu menurun, biaya produksi bisa lebih rendah, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan atau menawarkan harga yang lebih kompetitif. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya produksi bersahabat, kualitas tetap hebat.